Ya. Mas Ayos, kita sekarang berada di Museum Nyangasem. Ya. Tampaknya ada batik-batik yang sangat indah sekali. Ini kegiatan apa sih, Mas? Jadi ini adalah pameran temporer dari Museum Nyangasem yang disebut sebagai Festival Babaran Batik Lasem. Terjadi hanya 2 hari saja, kemarin sama hari ini. Jadi memang ini pameran yang temporer gitu, tidak terjadi setiap hari. Walaupun sebetulnya Museum Nyangasem ini kita buka setiap hari, tapi khusus untuk pameran ini hanya dibuka 2 hari saja. Pameran ini punya judul Kembali Lasem, Kembali ke Akar. Itu pameran ini menceritakan tentang sejarah perkembangan motif batik lasem. Ada puluhan batik lasem lawasan yang kami pamerkan. Sebagian besar kami pinjam dari kolektor-kolektor batik lasem, dari baik di dalam Lasem sendiri maupun dari luar kota. Yang batik-batik ini sebetulnya diproduksi itu sekitar tahun 1930 sampai 1980. Jadi cukup tua juga, bahkan ada satu batik itu yang kami pinjam dari rumah batik di Lasem, Nyakio, itu usianya udah 100 tahun. Jadi pameran ini menjelaskan tentang perkembangan motif batik lasem dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dan kami sebetulnya untuk penataan ruangannya itu pengen membicarakan mengenai adakah yang disebut sebagai pakem di motif batik lasem, karena banyak orang itu mengira nek rangene iki nggak lasem gitu kan. Nah, dengan melihat sejarah kembali itu kita bisa lihat apa sih yang disebut pakem, karena ternyata motif batik lasem itu sepanjang zaman terus berubah mengikuti relevansi zaman, mengikuti inspirasi pada masa tertentu. Nah, ini yang pengen kami hadirkan di situ. Sekaligus kami juga pengen melalui pameran ini itu mencoba memikirkan ulang tentang hubungan antara industri batik dengan alam, karena banyak motif-motif batik lasem itu sebetulnya yang mengambil inspirasi dari alam, baik lingkungan, baik lanskap, atau mungkin flora dan fauna yang pernah ada di Lasem. Nah, masalahnya apakah industri batik di Lasem hari ini itu sudah punya kesadaran untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan lingkungan. Karena ternyata ketika lingkungan rusak, ya mungkin inspirasi untuk pengembangan batik Lasem ini juga akan terbatas gitu. Jadi ada 2 sudut pandang itu. Yang pertama tentang sejarahan motif yang pengen kita sajikan. Yang kedua tentang mempertanyakan ulang apakah kira-kira hubungan antara industri batik dengan alam ini sudah harmonis, kira-kira seperti itu. Baik. Mas Ayos sebagai kurator di sini, kok mau, Mas? Kok mau? Kok mau, Mas? Ya, jadi saya itu sejak beberapa tahun belakangan memang sering bolak-balik ke Lasem. Pertama karena saya senang dengan kotanya yang kecil dan multikultural. Terus berikutnya juga saya juga suka dengan Museum Nyangasem, karena bagi saya ini museum yang istimewa, karena museum yang datang dari inisiatif komunitas, datang dari bawah begitu. Jadi saya tertarik dengan Museum Nyangasem dan begitu juga dengan museum komunitas lain di tempat-tempat lain gitu ya. Yang istimewa adalah bagaimana Museum Nyangasem ini punya sudut pandang yang berbeda dalam melihat sejarah budaya batik di Lasem. Nah, terus mengenai keterlibatan saya di pameran ini itu sebetulnya karena sejak tahun ini saya tergabung dalam Yayasan Lasem Heritage. Jadi saya merasa senang untuk berkontribusi dalam pengembangan narasi-narasi kesejarahan atau mungkin penataan-penataan pameran yang ada di museum ini. Jadi ya itu kira-kira Mas Ihsan. Baik, Mas Ayos, saya tertarik dengan garis-garis yang ada di peta Indonesia ini, Mas. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ini mungkin yang paling menarik. Ya. Ternyata ada hubungannya batik lasem dengan perdagangan tempo dulu atau bagaimana, Mas? Betul. Jadi sejak tahun ini sebetulnya Museum Nyangasem ini menerima yang namanya MKB atau Memori Kolektif Bangsa. Ini adalah semacam penghargaan dari negara untuk arsip-arsip atau narasi-narasi sejarah yang memang masih masyarakat simpan sebagai memori kolektif. Di Lasem sendiri sebetulnya Museum Nyangasem itu kami memiliki arsip-arsip, dokumen-dokumen tentang yang membuktikan perdagangan
batik Lasem baik antar pulau maupun antar negara. Jadi peta ini itu menjelaskan secara singkat bagaimana batik Lasem itu terdistribusi ke berbagai macam tempat di Indonesia. Pusatnya di Lasem yang ini. Nah, terus kemudian kita bisa melihat dia berkembang ke arah timur dari Sumbawa ke Sumba Timur juga ini. sampai ke Pulau Timur ini, Mas. Jadi ini Timur Barat, ini Timur sekarang Timor Leste begitu. Dan ini juga ada bukti Betul. Ini ada masyarakatnya memakai batik Lasem. persis. Terus kemudian batik Lasem juga bisa ditemukan di Banda Neira. Oh iya, bener ya? ini di Maluku, Mas. Maluku, Jazirah Maluku. Terus kemudian di Kalimantan, ini di Pontianak gitu ya. Terus kemudian di Bangka sampai di Pulau Sumatera. Jadi sebetulnya ada beberapa koleksi batik yang dipamerkan hari ini di Festival Babaran Batik Lasem. Itu kolektornya itu justru mendapatkan koleksi batik Lasem ini itu dari pedagang-pedagang yang tinggal di Sumatera. Jadi dari Palembang, dari Lampung, itu tuh mereka membelinya dari situ. Tapi batiknya batik Lasem. Nah, ini jadi semacam memperkuat bukti historis bahwasanya batik Lasem ini terdistribusi ke wilayah lain di Indonesia, baik di wilayah lain antar pulau maupun antar negara. Di Malaysia, di Singapura itu ada juga catatan mengenai perdagangan batik Lasem di sana. Iya, ternyata tradisi memakai batik itu juga sudah ada sejak dulu, Mas ya. Betul. Ini dilihat ada foto yang dipajang di sini. Ya. Ini nyonya-nyonya para simbok-simbok Lasem ya, Mas ya. Ya. Kalau di sini yang paling tua, Mas, koleksi yang paling tua, Mas. Koleksi paling tua ada beberapa, Mas. Jadi terutama yang kami taruh di dalam kaca-kaca seperti ini. Jadi ini adalah batik Tokwi, koleksi dari Nyah Kio, usianya mungkin 100 tahun lebih. Makanya ditaruh di kaca biar dia terlindungi. Terus ini juga ada Tokwi, koleksi Nyah Kio juga. Mungkin bisa dijelaskan Tokwi itu sama sahabat-sahabat di netizen. Ya, jadi Tokwi ini adalah semacam satu lembar batik yang berfungsi untuk menutup badan altar. Jadi kita bisa lihat di sini simulasinya. Jadi ini adalah kain Tokwi. Nah, ini kita bisa bayangkan ini adalah altar yang biasanya ada di rumah-rumah peranakan Tionghoa di Lasem. Tokwi ini digunakan untuk menutupi altar, dan di atas altar biasanya ada foto-foto leluhur dari keluarga tersebut. Biasanya gitu. Di dalam rumah peranakan, betul. Nah, ini ada beberapa Tokwi yang kami tampilkan, dan memang sebagian besar motif-motif Tokwi ini adalah motif-motif yang bercerita atau terpengaruh dari mitologi-mitologi masyarakat peranakan gitu. Terakhir, Mas, harapan ke depan setelah kita menyelenggarakan pameran Babaran Batik Lasem ini, itu seperti apa, Mas, harapan ke depan? Mungkin sambil jalan ke sana. Siap. Jadi kami senang sudah bisa menyelenggarakan pameran ini, dan kami berharap pameran ini bisa menginspirasi terutama anak-anak muda, karena hari ini kami dikunjungi banyak sekali anak sekolah gitu, dan mungkin ini adalah kesempatan buat teman-teman muda di Lasem untuk melihat kekayaan warisan sejarah batik di Lasem, terutama motif-motif yang rumit, motif-motif halus yang hari ini sudah tidak diproduksi lagi gitu. Jadi kami berharap ada semacam gairah yang muncul, inspirasi yang muncul untuk mengembangkan industri batik atau kekayaan budaya di batik di Lasem berupa batik ini gitu. Terima kasih, Mas Ayos, atas waktunya. Terima kasih, Mas Eksan.